Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pratiwi, NIM 19110039, Prodi S1 Farmasi A, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelarutan. Baiklah, sebelum kita mulai, maka kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah suatu zat dalam suatu pelarut menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram liter pangkat minus 1 atau mol liter pangkat minus 1 atau mol. Contoh, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,3 dikali 10 pangkat minus 2 mol. Yang kedua, kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 mol adalah 1,7 dikali 10 pangkat minus 10 mol. Besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Jenis pelarut. 1. Senyawa polar mempunyai kutub muatan, akan mudah larut dalam senyawa polar. Misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Yang kedua, senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Misalnya, lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya, NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Selanjutnya, suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah, sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Hasil kali kelarutan atau KSP. Senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel dasar pembentukannya yang berupa ion positif dan ion negatif. Bila ke dalam larutan jenuh suatu senyawa ion ditambahkan kristal senyawa ion, maka kristal tersebut tidak melarut dan akan mengendap. Jika garam AX-BY dilarutkan dalam air, maka hasil kali kelarutan atau KSP garam ini didefinisikan sebagai, bisa dilihat sendiri, ada contoh dan ada rumusnya. Hubungan antara kelarutan dan KSP. Pada larutan jenuh senyawa ion AX-BY, konsentrasi zat di dalam larutan sama dengan harga kelarutannya dalam satuan mol liter pangkat min 1. Senyawa AX-BY yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem kesetimbangan. Jika harga kelarutan dari senyawa AX-BY sebesar S0, maka di dalam reaksi kesetimbangan tersebut konsentrasi ion-ion dan ion sebagai berikut. Bisa dilihat dan semoga bisa dipahami. Berikut adalah contoh soal beserta jawabannya. Contoh, jika kelarutan garam perak sulfat dalam air murni adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 5 mol, maka tentukan hasil kali kelarutan garam tersebut.
Baiklah, ini ada rumus untuk reaksi kesetimbangan dan harga kelarutan. Jadi, besarnya KSP suatu zat bersifat tetap pada suhu tetap. Bila terjadi perubahan suhu, maka harga KSP zat tersebut akan mengalami perubahan. Selanjutnya, pengaruh pembentukan kompleks. Garam yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan membentuk kompleks garam tersebut. Misalnya, AgBr yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan penambahan NH3 sehingga terbentuk AgNH3 2 kali Br yang mudah mengion dalam air. Dalam proses ini terkait dua reaksi kesetimbangan. Contoh, tentukan jumlah minimum amoniak yang diperlukan dalam 1 liter air untuk melarutkan 0,01 mol AgBr. Baiklah, berikut jawabannya. Jawab. Jika AgBr melarut, maka dalam larutan akan terdapat ion Br- sebanyak 0,01 mol. Sedangkan jumlah ion Ag+ akan sangat sedikit karena sebagian besar akan hadir dalam pembentukan ion AgNH3 2 kali plus. Kemudian bisa dipahami dari reaksi kesetimbangan ionisasi AgBr dan dari reaksi kesetimbangan pembentukan kompleks. Jadi, untuk melarutkan AgBr dibutuhkan sedikitnya 1,10 mol amoniak dalam larutan, karena 0,02 mol NH3 dibutuhkan untuk pembentukan 0,01 mol ion AgNH3 2 kali plus. Maka total amoniak yang dibutuhkan adalah 1,12 mol. Berikut fungsi dan manfaat hasil kali kelarutan atau KSP. Harga hasil kali kelarutan atau KSP suatu senyawa ionik yang sukar larut dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air. Semakin besar harga KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Harga KSP suatu zat dapat digunakan untuk meramal terjadi tidaknya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan. Untuk meramalkan terjadi tidaknya endapan AXBY jika larutan yang mengandung AY+ dan BX- dicampurkan, digunakan konsep hasil kali ion atau QSP berikut ini. Yang pertama, jika QSP lebih besar dari KSP, maka akan terjadi endapan AXBY. Yang kedua, jika QSP sama dengan KSP, maka mulai terjadi larutan jenuh AXBY. Kemudian yang terakhir, jika QSP lebih kecil dari KSP, maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan AXBY. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye bye.